Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersalawat kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita, kesungguhan kita di dalam mengamalkan contoh-contoh kehidupan, contoh-contoh amal saleh dan meniru sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari dimudahkan, diringankan, sehingga keistiqomahan senantiasa menghiasi hari-hari kita insyaallah. Para sahabat semua yang dirahmati Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Irsyadul Ibadi ila Sabilir Rasyad. Masih di dalam pembahasan bab iman, yakni kita lanjutkan kembali. Wa'lam, ketahuilah, annal imana billahi i'tiqadu annahu wahidun la nadhira lahu fi dhatihi wa sifatihi. Annal imana, sesungguhnya iman, billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, i'tiqadu, yakni keyakinan, ya, meyakini annahu wahidun, bahwa sesungguhnya Allah itu satu dan satu-satunya, esa, bahwa Allah itu esa, la nadhira lahu fi dzatihi wa sifatihi, tidak ada bandingannya, tidak ada bandingan baginya, tidak ada, ya, di dalam zatnya maupun sifatnya. Jadi ini yang harus menjadi keyakinan kuat, kokoh di dalam diri seorang mukmin, di dalam konteks keimanannya, ya, di dalam jiwa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu tidak ada bandingannya, ya, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada kekuatan yang bisa menandinginya, ya. Kemudian tidak ada sifat, ya, kecuali sifat-sifat terbaik itu milik Allah semuanya, ya, di dalam Asmaul Husna yang 99, di mana itu adalah sifat kemuliaan Allah, dan Allah tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam sifatnya maupun zatnya, sehingga laisa kamislihi syai'un, tidak ada bandingannya, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang harus kita pegang di dalam beriman, di dalam konteks keimanan, baik di dalam pengetahuan, baik di dalam perasaan, baik di dalam suasana kejiwaan, sehingga betul-betul keimanan kita benar. Kemudian wala syarika lahu fil uluhiyati wa hiya istihqaqul ibadi. Wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya, fil uluhiyah, di dalam uluhiyah, peribadahan, dalam ketuhanan, ya, yang berhak disembah, tidak ada yang lain, tidak ada persekutuan, ya, tidak ada menyembah kepada Allah lalu juga kepada Tuhan yang ini, tidak. Satu-satunya yang berhak disembah fil uluhiyah, dalam uluhiyah, yang berhak disembah, yang berhak dituhankan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya. Wahya istihqaqul ibadi, yaitu di dalam keberhakan untuk disembah, keberhakan untuk disembah. Jadi satu-satunya yang berhak untuk disembah ya hanya Allah Subhanahu wa taala, jangan yang lain, ya, jangan yang lain, tidak ada di dalam konteks Islam. Wa annahu qadimun la ibtida'a liwujudihi wa baqin la intaha'a li abadiyatihi, dan bahwa sesungguhnya Allah itu qadim, artinya zat yang terdahulu, ya, tidak bermula, gitu ya. La ibtida'a
liwujudihi, tidak ada permulaan bagi wujudnya, ya. Dan baqa, wa bakin, baqa, la intahaa li abadiyatihi. Jadi tidak ada batas akhir juga, zat yang kekal. Allah itu punya sifat qadim, Allah juga punya sifat baqa, artinya bahwa Allah itu tidak bermula juga tidak berakhir. Ini yang harus menjadi keyakinan juga, bahwa Allah itu tidak bermula dan juga tidak berakhir. Ya, bagi seseorang yang kemudian bahwa Allah itu dilahirkan, maka tentu salah. Ya, surah Al-Ikhlas itu memberikan ketegasan, lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Ya, artinya tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, jadi Allah itu qadim wa bakin. Ya. Jadi zat yang kekal, zat yang terdahulu. Ya, artinya meskipun zat yang terdahulu bukan berarti kemudian Allah dilahirkan. Jadi Allah tidak dilahirkan, juga tidak melahirkan. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Wa bil malaikati i'tiqadu annahum makramuna la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wabil malaikati, dan beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. I'tiqadu adalah meyakininya, annahum sesungguhnya mereka, mukramuna, para makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. La ya'suna Allah, mereka tidak pernah durhaka, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang kepada mereka diperintahkan. Jadi beriman yang kedua, ya, yang pertama beriman kepada Allah, lalu kemudian beriman kepada para malaikat, bahwa bukan sekedar hanya beriman kepada para malaikat, tetapi malaikat itu juga harus diimani dengan sifat-sifatnya juga, yaitu bahwa malaikat itu mukramun, dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian malaikat itu juga tidak bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya, jadi beriman kepada malaikat itu tidak sekedar kepada malaikat saja. Jangan-jangan ada di antara seseorang yang ketika dia, aku memang percaya dengan malaikat, tapi kemudian dia keliru di dalam imannya. Artinya apa? Masih merasa ada bahwa malaikat itu punya kelemahan, melakukan maksiat ini, itu, dan sebagainya. Wah, ini. Jadi harus hati-hati di dalam mengimani terhadap para malaikat. Maka jangan hanya mengimani malaikat atau zatnya saja, wujudnya saja, tetapi juga sifat yang diberikan, yaitu di mana malaikat itu mukramun, makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian la ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah. Kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ya, ini 3 ini sifatnya. Shadiquna fima akhbaru bihi, shadiquna, dan mereka jujur. Nah, ini lagi satu lagi. Mereka jujur fima akhbaru bihi, dalam apa yang mereka kabarkan dengannya. Jadi kejujuran dari para malaikat. Sehingga keyakinan sebagian Nasara atau ahlul kitab bahwa malaikat Jibril gitu ya melakukan kesalahan atau menyembunyikan sebagian wahyu Allah SWT, itu tentu tidak benar. Ya, karena apa? Para malaikat itu punya sifat dasar adalah shadiquna, mereka jujur. Tidak ada yang disembunyikan oleh malaikat Jibril yang kemudian diwahyukan, yang kemudian disampaikan risalah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya transparan, semuanya diberikan sesuai dengan kehendak Allah SWT, biiznillah, dengan izin Allah SWT. Ya, jadi melaksanakan sesuatu dengan jujur, dengan amanah. Ya, inilah
sifat dari para malaikat. Ya, karena memang mereka tidak dibekali nafsu. Beda dengan manusia. Kalau manusia, karena manusia itu ya di samping dibekali iman, kemudian dibekali nafsu juga, dan nafsu itu pun juga ada nafsul mutmainnah, ya nafsu yang benar, nafsu yang baik, ada juga nafsu sayyi'ah, nafsu yang buruk, sehingga saling perang satu sama lain. Maksudnya antara dua nafsu tadi, ya mana yang lebih kuat? Ya, sementara kalau nafsu yang baik ini ada dorongan dari ilmu yang manfaat dan kemudian malaikat, sementara ilmu yang buruk dalam konteks nafsu, ya, maka dia didorong oleh syaitan, oleh nafsu sayyi'ahnya tadi. Nah, sehingga kemudian saling berperang satu sama lain, saling kuat-kuatan. Nah, oleh karena itu mengapa kita harus menguatkan iman kita, sehingga di samping iman juga ilmu kita, supaya kemudian kita termasuk dimenangkan atas nafsu buruk kita, atas syaitan yang senantiasa berusaha membengkokkan di dalam segala urusan, di mana kedekatan kita kepada Allah SWT. Wabil kutubi, dan juga mengimani terhadap kitab-kitab Allah, i'tiqadu annaha kalamullah, yaitu sebuah keyakinan atau meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu annaha kalamullah, adalah firman Allah SWT, ya, al-azaliyu, yaitu azali, kekal adanya tanpa permulaan, ya, al-qaimu bidzatihi munazzahu anil harfi was sauti, ya, artinya yang berdiri sendiri dengan zatnya, yang tersucikan dari huruf-huruf dan suaranya. Ya, ini memberikan pengertian bahwa kita juga mengimani terhadap kutub, kitab-kitab. Ya, sebagaimana kita tahu ada Zabur, Taurat, Injil, ya, yang masih otentik, ya, bukan yang ada saat ini. Karena sebagaimana juga kita fahami bahwa yang ada saat ini sudah banyak campur tangan dari manusia, dari orang-orang terdahulu, ya, sehingga keotentikannya dipertanyakan. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim, ya, di mana kemudian Allah menjaganya, ya, dengan hadirnya para hafidhah, ya, sehingga kemudian terjaga, ya, keotentikan Al-Qur'anul Karim, sehingga bisa diteliti, bisa dikaji, ya, bahkan bagi orang yang meragukan, ya, dan Allah pun memberikan keyakinan bahwa la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya di samping juga Al-Qur'an itu tidak meragukan, dan silakan kemudian melakukan riset, penelitian ya, bagi orang yang meragukan Al-Qur'anul Karim, dan pasti dia akan putus asa, sehingga benar-benar adanya Al-Qur'an itu adalah autentik, ya. Jadi bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Jadi Al-Qur'an ini bukan makhluk Allah, tetapi dia adalah kalamullah. Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an adalah kalamullah, ya. Jadi bukan makhluk. Nah, oleh karenanya kita juga diajarkan oleh Nabi SAW doa, ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin muhammatin wa min kulli ainil lamma. A'udzu, aku berlindung bikalimatillahi tammah, dengan kalimat Allah, dengan kalam Allah yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa, ya, kita berlindung dengan kalam Allah yang sempurna. Ini berarti menunjukkan bahwa kalam Allah ini itu bukan makhluk. Kalau seandainya itu makhluk, tentu kita tidak diperkenankan doa dengan begitu, ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Zainuddin, beriman atau mengimani terhadap kitab-kitab, ya, bukan sekedar dalam konteks mengimani kitabnya, tetapi juga bagaimana sifat-sifat dari kitab itu, meyakininya dengan benar, ya, karena
kalau kemudian diyakini bahwa Al-Quran ataupun kitab-kitab itu adalah makhluk, maka tentu akan rusak pemahaman atau keyakinan, ya, keimanan ternodai. Nah ini ya. Jadi oleh karenanya wabil kutub, dan adanya kemudian kitab itu adalah kalamullah, ucapan Allah, dan kalamullah itu ya bagian dari Allah itu sendiri. Ya. Adapun sebagian menyebutkan bagaimana dengan kertasnya. Nah, kalau mushaf ini memang lain ya. Kalau kertasnya ini ya jelas dia bikinin manusia, dia makhluk ya. Dalam kertasnya tergantung, ada yang warna kuning seperti ini, warna kertas kayu gitu ya, ada yang warna putih dan sebagainya. Ya, jadi dalam konteks di sini adalah kitab ya, apalagi yang kemudian tersimpan di Lauhil Mahfuz. Ya, jelas itu adalah kalamullah. Ya, yang disebutkan di sini dengan anil harfi was sauti, suaranya dan juga huruf-hurufnya. Itu ya, jadi bukan mempertanyakan kertasnya ini kan bikinan manusia. Iya, memang kertasnya bikinan manusia. Ya, begitu. Tintanya memang bikinan manusia. Tapi konteks di sini adalah Al-Quran itu ya dalam konteks kesucian dari huruf-hurufnya dan juga saut, suaranya. Ya, gitu. Wa anna kullama tadammanathu haqqun, dan bahwa seluruh apa yang terkandung dalam kitab-kitab suci itu adalah benar. Ya, benar. Bukan berarti semua ya, dalam arti saat ini ya. Dari konteks kitab-kitab suci Taurat, Zabur, Injil dahulu benar. Benar. Tapi ketika kemudian sudah dicampur tangani oleh manusia, ya artinya dirubah-rubah, maka tentu keautentikannya sudah menunjukkan ketidakasliannya. Ketika sudah ketidakasliannya, maka tidak bisa disebut sebagai kitab suci lagi. Dalam konteks ini adalah Injil yang murni, tetapi sudah Injil yang dirubah. Ya, Injil yang dirubah atau Taurat yang dirubah. Begitu. Wa anna Allah Ta'ala anzalaha ala ba'di rusulihi bi alfadhin hadithatin fi alwahin aw ala lisanil malaki. Dan bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab itu pada sebagian rasul-rasulnya dengan lafaz-lafaz yang baru, ya, yang termaktub di lempengan-lempengan, lembaran-lembaran dahulu begitu ya. Ya, zaman dahulu begitu, di lempengan-lempengan, lembaran-lembaran, atau melalui lisan malaikat-malaikat. Ya, kalimat-kalimat wahyu. Artinya dalam konteks kalimat-kalimat wahyu. Ya, ini. Wa bir rusul i'tiqadu anna Allah arsalahum ilal khalqi wa nazzahahum an kulli wakhimatin wa naqsin fahum ma'sumuna min as-saghairi wal kabairi qabla nubuwati wa ba'daha. Ya, wa bir rusuli, dan kemudian beriman kepada para rasul dengan meyakini annallaha arsalahum ilal khalqi, ya, meyakini bahwa Allah itu mengutus mereka kepada makhluk dan ya, mensucikan mereka. Wa nazzahahum an kulli wakhimatin wa naqsin fahum ma'sumuna minas saghair. Mensucikan mereka dari segala kejelekan dan kekurangan. Itulah para nabi dan rasul yang disebut dengan maksum. Ya. Fahum ma'sumuna minas saghair, dan mereka adalah orang-orang yang terpelihara dari dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Ya. Wal kabair qabla nubuwati wa ba'daha, sebelum menjadi nabi dan bahkan setelah diangkat menjadi nabi. Nah, ini keimanan yang harus dipupuk, yang harus yang ada di dalam diri kita. Kemudian wabil yaumil akhiri wa huwa minal mauti ila akhiri ma yaqa'u i'tiqadu wujudihi wa mashtamala alaihi. Dan mengimani hari akhir, yaitu dimulai dari kematian sampai akhir segala hal yang terjadi.
ya, yaitu i'tiqadu wujudihi, dan dalam konteks yaitu meyakini terwujudnya, ya, wa mashtamala alaihi, dan mengimani segala hal yang tercakup pada kaitan dengan hari akhir. Jadi mengimani kematian itu, ya, di mana kemudian semua pasti sudah sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pasti, ya. Nggak mungkin nggak pasti. Sekalipun ada yang menolak, saya nggak mau mati, pasti akan mati, ya, sesuai dengan jadwal dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian penyakit, ya, sebab-sebab yang kemudian menyebabkan seseorang mati itu hanyalah sebab, bukan menjadi bukan menjadi sesuatu yang memang itulah hakikat mati, tidak, tetapi itu hanya sebab. Adapun yang berhak menentukan kematian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adapun yang kemudian mati karena virus, karena penyakit ini, penyakit itu dan sebagainya, itu hanyalah sebab. Ya, hakikatnya adalah itu ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sudah menjadi bagian dari qadar Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian min su'alil malakaini wa na'imil qabri au adzabihi wal ba'thi wal jazai wal hisabi wal mizani wasyirati wal jannati wan nari, yaitu pertanyaan dua malaikat. Ini juga harus diimani, ya, berkenaan dengan kenikmatan kubur, siksa kubur, kebangkitan makhluk dari kubur, dan kemudian pembalasan, kemudian wal hisab, juga ada hisab, ya, perhitungan amal, wal mizan, dan juga timbangan amal, kemudian wasirati, dan adanya sirat, kemudian wal jannati, surga, dan awan nari, neraka. Ini juga harus masuk di dalam keimanan kita berkenaan dengan hari akhir, ya. Jadi keimanan ini harus ada. Wabil qadari i'tiqadu, dan beriman kepada takdir. Nah, ini, ya, tadi kalau beriman kepada wabil yaumil akhir, kemudian yang berikutnya wabil qadari, itu beriman kepada takdir. I'tiqadu anna ma qadarahu Allahu fil azali la budda min wuqu'ihi, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah telah mentakdirkannya di zaman azal itu, ya, tidak boleh tidak, dan pasti terjadinya, ya. Wa ma lam yaqdirhu yastahilu wuqu'uhu, dan segala sesuatu yang Allah tidak mentakdirkannya itu mustahil akan terjadi. Jadi di dalam mengimani takdir, ya, itu adalah kalau memang Allah nggak menghendaki, nggak mungkin terjadi, pasti. Tapi kalau kemudian Allah menghendaki, pasti akan terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Itu yang harus tertancap di dalam keimanan kita. Jadi jangan sampai ada keraguan bahwa kita mendapati sesuatu, ya, kita mendapat sesuatu atau menjadi sesuatu atau mendapat sesuatu, lalu kemudian adalah bahwa ini bukan kehendak Allah tapi kehendak saya sendiri. Oh, tidak. Orang yang seperti itu orang yang sombong, ya. Semua itu atas kehendak Allah SWT, ya. Tidak ada kemudian ini bukan kehendak Allah. Ya. Jadi tidak begitu. Jadi semua itu atas kehendak Allah SWT, ya. Begitu. Sehingga segala sesuatu yang Allah tidak menakdirkannya itu, ya, pasti mustahil terjadi. Ya, di mana Allah sudah menakdirkannya pasti akan terjadi. Ya, tidak mungkin tidak terjadi. Begitu, ya. Wa annahu ta'ala qadaral khair wasyarr qabla khalqil khalq. Ya, dan meyakini bahwa Allah Ta'ala itu telah menakdirkan kebaikan dan keburukan sebelum Allah menciptakan makhluk. Jadi sudah ada takdir kebaikan keburukan di mana kemudian sebelum diciptakannya makhluk. Wa anna jami'al kainati biqada'ihi wa qadarihi, dan meyakini bahwa seluruh alam semesta itu juga berdasarkan keputusannya dan takdirnya, ya. Seimbangnya alam semesta semuanya, mulai dari angin, awan, semuanya itu semua menjadi bagian dari takdir Allah SWT, keputusan Allah SWT, ya. Ini menjadi sangat penting sekali pembahasan kita
mulai dari awal ya, mengimani kepada Allah, kemudian sampai kemudian mengimani kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi sesuatu fondasi yang kuat di dalam diri, dan memaknainya dengan benar, memahaminya dengan benar. Kadang ada orang yang sudah benar imannya, artinya iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab, kemudian kepada Rasul, kemudian kepada hari akhir, kemudian kepada takdir atau qada dan qadarnya Allah, tetapi memaknainya atau memahaminya yang kurang benar atau kurang tepat. Sehingga mengapa kemudian kita belajar seperti ini ya, itu dalam rangka untuk semakin memupuk pengetahuan kita agar semakin keimanan itu benar ya, keimanan itu benar, sehingga dalam konteks keimanan itulah yang menjadi kekuatan keimanan itu sendiri, atau menjadi benteng keimanan itu sendiri, sehingga kemudian syaitan tidak akan berhasil membengkokkan akidah kita, membengkokkan keimanan kita. Nah, disitulah kemudian pentingnya kita terus belajar ya. Nah, saya membaca seperti ini juga dalam proses belajar, di samping juga memupuk, karena selama kita hidup tidak ada cara di mana yang terbaik. Kita harus belajar, kita harus mengilmui, kita harus mencari ilmu, kita harus mencari pengetahuan. Nah, di mana dari pengetahuan itu, dari ilmu itulah kita akan semakin kuat, kita akan semakin tahu, kita akan semakin paham, kita akan semakin terbimbing, kita akan semakin terarah ya, sehingga iman kita pun akan semakin tebal. Penting itu, iman semakin tebal, bukan hanya sekedar menebalkan harta saja, menebalkan pekerjaan, pangkat jabatan, tapi juga iman yang harus ditebalkan. Karena kalau sudah iman itu tebal, rasa takut kepada Allah semakin bertambah, maka urusan-urusan yang lain pun dia juga akan landasi dengan keimanan. Urusan pangkat, urusan jabatan, urusan pekerjaan, urusan yang lain-lain ya, urusan bisnis, urusan yang lain juga semuanya akan dia dasarkan di landasan iman. Mudah-mudahan iman kita semakin tebal, iman kita semakin kokoh insyaallah. Dan waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Irsyadul Ibad ini. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.